Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai hari ini. Saya akan mencoba untuk membimbing teman-teman semua untuk berlatih menggunakan Microsoft Office Word ya. Pada kesempatan ini kita sudah sampai ke modul keempat, membuat tabel pada Microsoft Word. Kemudian modul kelima ya menyisipkan objek pada Microsoft Word. Dan yang terakhir adalah membuat penomoran halaman pada Microsoft Word. Ini agak sedikit lebih tricky pada modul ke-6. Jadi tolong diperhatikan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, yang pertama kita akan mencoba untuk membuat tabel pada Microsoft Word. Pertama-tama kita buka satu folder, satu file Microsoft Word yang baru. Ya, seperti ini. Kita buat Ctrl N atau kita bisa klik file kemudian new document atau blank document, kita klik maka akan tampil satu dokumen baru Microsoft Office Word. Nah, untuk membuat tabel kita ada beberapa langkah. Pertama kita klik insert pada toolbar, kemudian kita insert tabel. Klik, kita butuh berapa jumlah tabel yang kita inginkan, atau kita buat dengan menggunakan tombol keyboard, kita tekan tombol Alt, maka akan muncul dialog seperti ini, ada 1, 2, 3 dan seterusnya yang warna yang aktif berwarna kuning. Ini bisa dipilih ya, misalnya di insert N untuk mewakili insert, kita tekan tombol N. Maka diarahkan kita menuju add tabel. Untuk menambahkan tabel kita tekan T. Karena di sini ada perintah shortcutnya T. Nah, baru di sini kita bisa pilih menggunakan keyboard berapa jumlah kolom dan baris yang kita butuhkan. Seperti itu. Kemudian tekan Enter. Cara yang sangat mudah kan? Saya yakin semua sudah bisa. Kemudian kita tekan kursor di paling bawah, kita coba insert tabel, kemudian kita geser jumlah yang kita inginkan berapa, bebas. Nah, seperti itu caranya. Kemudian untuk memberi jarak ya, ini misalnya kita buat, biasanya ada nomor, kemudian nama, kemudian ada NIM, kemudian keterangan ya. Oke. Bisa kita buat NIM dengan keterangan ini memiliki ukuran yang sama. Andaikan kita buat di ukuran yang berbeda seperti ini, dari kedua file ini, dua kolom ini berbeda. Jadi kita tinggal blok saja, kita blok keduanya, kemudian klik kanan, kita klik distribute kolom evenly untuk menyamakan ukuran kolom ya. Saya rasa itu, saya yakin semuanya sudah paham untuk membuat tabel, untuk memperbesar ataupun memperkecil sudah bisa. Kemudian di sini ada beberapa pilihan desain untuk mengaktifkan tampilan tabel ya. Kita bisa klik di sini, ada beberapa pilihan untuk mengatur ya pilihannya seperti apa yang diinginkan. Nah, kita bisa blok, kemudian kita buat rata tengah seperti itu ya. Ini cara yang paling sederhana. Kemudian untuk format terbaru penggunaan tabel pada jurnal maupun pada karya tulis ilmiah, itu biasanya tampilannya tidak seperti full garis, baris dan kolom, tapi biasanya menggunakan baris atas dan baris bawah saja. Ya, seperti ini ya. Ini tampilan untuk penyajian tabel sebagai format yang default ya, yang paling standar untuk penyajian tabel yang saat ini di jurnal maupun di karya tulis ilmiah, termasuk di skripsinya nanti bisa Anda buat seperti ini. Nah, bagaimana caranya kita buat seperti ini?
Sederhana sekali, hanya menghilangkan garis di bagian tengah. Contoh ya, saya akan tambahkan jumlah baris dan kolom barisnya seperti ini. Kita berikan nomor, kemudian kita samakan kekerasan buah dan kandungan gula. Oke. Kenapa dia seperti ini? Di sini ada 1, 2, 3. Seharusnya di sini ada bisa dibuat 3 kolom ya. Ini kita blok, klik kanan, kemudian merge. Maka garis yang pada bagian pertama akan hilang. Kita buat rata tengah. Dan yang paling pinggir ini bisa kita hapus. Delete kolom. Ini kita perlebar. Cukup. Ini kita ganti dengan perlakuan. Ya. Untuk membuat rata tengah, di sini kita bisa klik align position, atau di paragraf ini ada posisinya di mana. Kita bisa buat center, right, justified, atau left, right, justified. Oke. Atau shortcutnya Ctrl E untuk membuat dia rata tengah. Ctrl L untuk rata kiri. Ctrl R untuk rata kanan. Ya, seperti itu. Ctrl J untuk rata kiri kanan. Oke, kita lanjut. Misalnya kita akan buat tampilan seperti ini. Caranya di sini kita kasih angka dulu 0, 7 dan 14 ya, seperti di contoh di bawah. Kita buat rata tengah. Baik, ini kita bisa merge lagi. Oke, seperti ini. Enter. Ya. Dan pada bagian pada saat kita meletakkan kursor pada bagian ini, kita bisa klik tabel dan kita bisa pilih mana yang bagian akan kita hapus ya. Kalau kita mau menghilangkan garis-garis pinggirnya, berarti no border ya, seperti itu. Kita klik paling bawah border and shading, geser sedikit. Kita akan hapus bagian tengah misalnya seperti ini ya. Bagian pinggir juga kita akan hapus. Oke. Ya, dia akan hilang seperti ini tampilannya. Kita kemudian blok di sini, buat lagi border and shading. Kita klik di sini, border and shading, kita berikan garis di bawah. Nah, pada bagian border and shading ini kita bisa atur ketebalan, apakah kita bisa menggunakan berbagai jenis garis ya, style pada tabel. Kita menggunakan titik 2, contohnya seperti ini. Apa yang akan terjadi? Nah, tampilannya akan seperti ini. Ya, baik. Kita blok lagi. Misalnya dihilangkan semua seperti ini. Kita hilangkan. Tetap akan berbentuk tabel. Di dalamnya sebenarnya ada tabel, cuman garis tepi tidak terlihat. Kembali ke border and shading, kita pilih garis atas, garis paling bawah. Oke, garis atas dan garis paling bawah. Kemudian kita akan berikan garis di tengah. Kita blok dulu, kemudian bisa kita pilih bottom border, ya, bottom border, atau kita klik border and shading, klik garis stylenya, kita letakkan, klik bagian bottom, bagian bawah dari tabel. Ya, dia akan memberikan garis seperti ini.
Kemudian di sini kita bisa berikan angka. Ya, bentuk tabelnya seperti di bawah ini. Inilah penyajian tabel yang terbaru yang baku saat ini. Demikian, mudah-mudahan dapat difahami, semoga dapat berlatih dengan baik. Terima kasih.